Ya, selamat malam teman-teman. Ya, kembali lagi ya, saya akan membahas ya beberapa topik terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman ketika teman-teman akan menyusun uh, proposal penelitian ya. Baik, yang pertama yang mau saya bahas adalah bagaimana cara mengukur atau bagaimana cara melakukan uji validitas gitu ya. Nah, saya mau share screen dulu. Kita harus sepakati dulu ya, uji validitas itu apa sih gitu ya. Ringkasnya seperti ini, teman-teman. Ringkasnya ada uji validitas adalah ah, suatu uji statistik yang digunakan ya yang dilakukan untuk melihat kesesuaian suatu item atau kuesioner, apakah item atau kuesioner tersebut sesuai nggak sih untuk mengukur suatu variabel? Intinya seperti itu, singkatnya. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah reliabilitas, uji reliabilitas, yaitu suatu uji statistik yang digunakan untuk melihat konsistensi. Ya, garis bawahi kata konsistensi dan kesesuaian. Ya, reliabilitas melihat konsistensi suatu item atau kuesioner. Nah, apakah jika dilakukan berulang-ulang, nilainya masih konsisten atau tidak? Ya, kalau uji validitas, ada dua cara pengambilan keputusan. Yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Ya, jika R hitungnya lebih dari R tabel, maka instrumen tersebut atau item tersebut dinyatakan valid. Tapi jika R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen atau item tersebut dinyatakan tidak valid. Ada juga dengan melihat nilai signifikansi, ya, yaitu jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 dinyatakan valid, tapi kalau lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Sementara kalau uji reliabilitas, kita membandingkan nilai Cronbach alpha sebetulnya ya. Nah, kuesioner ya, instrumen ya, saya sebutnya instrumen. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Biasanya untuk uji-uji statistik di bidang kesehatan, ya, rujukannya seperti ini, 0,6. Teman-teman bisa lihat di beberapa referensi, ya, buku, terus artikel penelitian dan lain sebagainya ya lebih banyak menggunakan patokannya itu 0,6 untuk uji reliabilitas. Oke, kita mulai dari item yang mau kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa item ya yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Ya, ada 15 pertanyaan ya. Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 15 dengan jumlah respondennya ya sebanyak 30 responden gitu ya. Nah, eh, ini hasil pengisian instrumen ya yang dilakukan oleh responden. Sekali lagi ini contoh ya. Ini hanya contoh saja untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya, nanti praktiknya sesuaikan dengan riset yang akan teman-teman lakukan. Ya, oke, kita kopas, copy, dan pastekan ke SPSS. Hmm, ya, kita pastekan ke SPSS. Ya, tempatkan kursornya di sini, lalu Ctrl V. Oke, ini kan masih begini nih namanya, PAR bla 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 sampai dengan 15 nih. Ini kita ubah dulu ya. Ini desimalnya masih ada dua desimal di belakang koma, kita ubah dulu. Caranya adalah klik variable preview ya. Biar teman-teman nggak satu-satu gitu ya.
mengubahnya, teman-teman blok gitu ya, blok kolom ini gitu ya, bagian ini, lalu Ctrl V, ya fine, klik replace, ya. Teman-teman kan mau buat dengan kode P ya, berarti P nolnya disesuaikan dengan jumlah nol di sini ya, nol 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 nol, ya. Sorry, sorry, fine, nol 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 satu, replace with P nol 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 nol, ya. Klik replace. Oh sorry, tadi saya belum mentotalkan ya, sorry. Kita balik ke Excel dulu. Kita balik ke Excel. Saya lupa mentotalkan. Harusnya ditotalkan ya. Hmm, sorry. Di sini saya tulis total. Ya langsung pakai ini aja rumus sum. Oke, kita blok ke bawah sampai dengan 30. Oke, lalu kita pindahkan ini ke bagian ke SPSS tadi, Kopas. Ya, Kopas, saya stop share dulu. Pindahkan ke SPSS. Pastekan di seperti tadi ya. Ya, lalu di sini kita blok, blok, lalu Ctrl V, replace. Ntar 001 kita ganti P, P. Oke, replace all. Sorry, sorry. Jangan satu. P000 ganti close. Sebentar dulu. Ini karena sudah berubah di awal ya. Replace. Reset dulu deh. Hmm. Kita back aja dulu deh, biar aman. Hmm. File, replace, ganti P001. Oke, sudah. Harusnya bisa ya. Oke, kenapa nggak bisa? Karena ah, di sini nolnya 3, di sini 4 tadi ya. Iya, begini. Sorry, saya blok dulu. Oke, kita ganti ini jadi 3. Replace all. Oke, sudah ya. Nah, ini kita ganti total. Karena tadi pertanyaannya cuma 15 ya. Ah, ini opsional ya. Desimal ini opsional. Boleh begini, boleh juga teman-teman ganti. Kalau mau desimalnya itu cuma 0, nggak ada desimalnya ya silakan aja. Ini kita ganti aja. Tapi kalaupun ini nggak diubah nggak masalah ya. Hmm. Oke, ya. Cara untuk menguji validitas adalah
Ya, teman-teman klik analyze, kemudian klik correlate, ya correlate ini ya. Kemudian Ctrl A aja di bagian sini. Ctrl A lalu pindahkan semua item ya. Kemudian pastikan personnya ini tercentang ya, tercentang. Langsung oke aja. Nah, outputnya seperti ini. Kita perbesar ya. Outputnya seperti ini. Ini maksudnya adalah ya P001 ini adalah pertanyaan nomor satu, pertanyaan nomor dua, pertanyaan sampai 15. Ya. Kemudian percent correlation ini adalah nilai T eh, hitungnya ya, nilai T hitung ya. Kemudian ini sigma to tail atau nilai significance ya. Oke. Yang pertama kita gunakan cara yang pertama ya. Cara yang pertama tadi adalah your screen pause. Oke, berarti saya share screen ulang nih outputnya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Oke, cara pengambilan keputusan yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Ya, benar ya, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kita lihat dulu untuk pertanyaan nomor satu, gitu ya. Pertanyaan nomor satu kan ini nih, gitu ya. Nilai R hitungnya kan ini nih, gitu ya. Coba kita bandingkan dengan R tabel, ya. R tabel berarti R hitung 0,138. Kita lihat nilai R tabelnya. Hmm, nah ini R tabel yang tadi jumlah respondennya adalah 30 ya. Nih, jumlah responden 30, nilai R tabelnya itu 0,3, sorry, 0,349, 0,349. Ingat ya, 0,349. Kita kembali lagi ke output. 0,349. Berarti untuk yang pertanyaan pertama tidak valid, tidak valid, valid. Intinya kalau nilainya lebih dari 0,39, 349, berarti item tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitungnya kurang dari 0,349, berarti dinyatakan tidak valid item tersebut. Gitu ya. Itu cara yang pertama, gitu ya. Dengan melihat R membandingkan dengan R tabel. Nah, R tabel tadi kan sudah disiapkan ya. Betul ya? Nah, bagaimana caranya kalau saya belum tahu nilai R tabel, nyari di internet nggak nemu-nemu, gitu ya. Bisa teman-teman buat R tabelnya menggunakan Excel. Caranya adalah saya share screen yang Excel dulu. Cara membuatnya adalah teman-teman bikin tabel PDF. Ini berarti 0,05 ya. Ini nilai T, ini nilai R. Ya, ini kita bikin. Hmm, oke, kita bikin kolom ya. Bikin tabel. Ini kita buat sampai 30. Karena tadi jumlah responden kita 30. Oh, kurang satu. Oke. Kita buatlah tabel. Ya. Oke. eh Cara membuat T tabel adalah T I N P,
koma, ya. Teman-teman klik ini, gitu ya. Lalu pisahkan dengan tanda koma ya. Ya, begini. Lalu klik DF, klik begini. Nah, ini biasanya nggak bisa di eh, scroll ke bawah. Jadi pisahkan dengan tanda seperti ini ya, baru enter. Nah, teman-teman baru bisa geser ke bawah. Ini kan banyak nih desimalnya ya. Kita ubah aja menjadi tiga aja ya. Tiga angka di belakang, di depan apa belakang sih? Di belakang ya, di belakang koma. Ya, ini nilai T tabel. Kita mau cari nilai R tabel kan tadi. Berarti em, nilai T ya, nilai T. Terus SQL, SQRT ya. Oke. Terus numbernya nilai DF. Oke, pisahin koma ya. Lalu apa lagi ya nilai T. Oke. Hmm, dikuadratkan ya, dikuadratkan dua. Nah, ingat aja rumusnya ya, jangan lupa rumusnya. Sorry. Nah. Apa nih yang hmm, ketinggalan ya? Oh, ini. Oke, oke, oke. Hmm, udah dapat ya. Sama, kita buat desimalnya menjadi tiga aja ya. Coba kita bandingkan ya, yang tadi, yang T tabel, T tabel yang sudah kita buat tadi, sama nggak hasilnya? Tuh ya, 12,706 atau 2,042. Di sini ya kita ngelihatnya yang ini 0,05. Responden kita tadi berapa? 30. Ini ya, nih 2,042. 2,042. Di sini sama nggak? Mana tadi Excelnya ya? Nih, 2,042. Sama ya. Sekarang kita lihat R tabel yang sudah jadi tadi di Word ya. Sama nggak? 0,349 ya. 0,349. 0,349. Hmm, 0,349. Sama ya ini. Oke, itu cara cara membuat R tabel dan T tabel ya. Intinya eh, cara menguji reliabilitas, membuat kesimpulan ya, uji reliabilitas adalah yang pertama ya, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R hitungnya teman-teman lihat hmm, di bagian sini ya. Barisnya adalah barisan yang percent correlation. Lihat di bagian total paling atas. Ya, ini untuk yang pertanyaan pertama, nilai R hitung untuk pertanyaan pertama. Terus ini nilai R hitung untuk pertanyaan kedua, bla bla bla, sampai seterusnya bandingkan. Ya, kalau R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti item tersebut dinyatakan valid. Tapi kalau sebaliknya dinyatakan tidak valid. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua adalah dengan melihat nilai sigma to tail ini. Kalau nilai sigma to tail-nya itu lebih eh, kurang dari 0,05, berarti item tersebut dinyatakan valid.
Tapi kalau sebaliknya, ya, nilai sigma to tilde-nya itu lebih dari 0,05, maka item tersebut dinyatakan tidak valid, gitu ya. Itu untuk uji validitas. Sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Ya, kita balik ke data, master datanya. Ini ya. Hmm. Caranya adalah untuk mengukur ya, melakukan uji reliabilitas, teman-teman klik analyze, kemudian klik scale, klik reliability analyze. Nah, berbeda deh. Kalau tadi pada saat uji validitas, teman-teman memasukkan semua item termasuk total. Kalau uji reliabilitas, teman-teman tidak memasukkan total, tapi hanya item pertanyaannya saja. Lalu klik statistik. Ya, pastikan teman-teman centang scale if item deletes ya. Scale if item deletes. Lalu continue. Ya, pastikan model ini tetap di alpha ya. Lalu klik OK. Nah, yang teman-teman lihat adalah di tabel ini saja. Tadi, oh, pause ya screen-nya. Saya share screen ulang. Hmm. Nah, untuk uji reliabilitas, teman-teman hanya fokus di kolom apa nih namanya ya, di bagian ini saja, dinilai Cronbach alpha saja. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bandingkan nilai Cronbach alpha dengan 0,6. Kalau nilainya lebih dari 0,6, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable ya. Tapi kalau nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliable ya. Nah, di sini nilai Cronbach alpha-nya 0,127, berarti instrumen yang tadi kita uji ya dinyatakan tidak reliable ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat uji validitas masih kita temukan instrumen yang tidak valid ya. Masih ditemukan instrumen yang tidak valid ya, sehingga mempengaruhi nilai Cronbach alpha ya. Oke, teman-teman. Saya harap dengan adanya tutorial dari saya, teman-teman mampu mempraktikkan ya secara mandiri di rumah. Ya, baik yang nilai T tabel dan R tabelnya sudah dibuat dalam Word tadi, atau teman-teman ingin membuat dalam bentuk Excel, itu juga boleh. Ya, ingat saja rumusnya ya, ingat saja rumusnya. Saya share ulang. Rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah kalau untuk eh, T tabel gitu ya, rumusnya adalah sama dengan T I N V ya. Lalu buka kurung gitu ya. Teman-teman klik aja bagian 0,05 ini, diklik ya. Lalu pisahkan dengan tanda titik koma. Lalu teman-teman klik ini ya, tutup kurung. Nah, supaya ini bisa digeser, di scroll ke bawah ya, supaya teman-teman nggak ngetik rumus lagi, supaya bisa ditarik ke bawah, teman-teman antara B2 ini teman-teman pisahkan dengan seperti angka ini loh, angka duit ya, ini ya, dolar gitu ya. Itu untuk T tabel. Kalau R tabel, teman-teman cukup eh, sama dengan kemudian klik bagian sini ya. Sorry, klik bagian sini ya, T tabel yang pertama, kemudian garis garis miring ya, SQRT, buka kurung, kemudian klik DF ini ya, nilai DF, kemudian plus,
Lalu klik di bagian sini lagi, kemudian dikuadratkan ya. Tanda tanda ini artinya kuadrat ya, kuadrat. Gampang teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu ya teman-teman dalam menyusun uh, proposal penelitian ya. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan masing-masing.